Anda bisa lihat videonya tadi. Anda bisa lihat data sebelum saya ini. Jadi saya melakukan sebuah feeling dan kebiasaan. Kemudian jadi cek press seperti ini memang dilakukan. Tapi ini saya anggap ini hanya untuk konten saja. Dan karena ini saya mempercepat, sebuah feeling saya ini hampir mendekati di atas 90%. Ya. Dengan data video tadi Anda bisa saksikan press ini keluar oli. Freon ini sudah habis. Artinya oli ini keluarnya bening, tidak campur percikan air. Saya bisa pastikan ini di atas 90% lagi. Ini adalah kebocoran di kondensor. Nggak ada yang enak jadi tukang kulkas. Apalagi kalau kasus-kasus seperti ini sampai 2 kali 3. Ini bisa pensiun dini nih kalau yang pemula ini. Makanya saya ajak kepada para pemula supaya trik-trik saya ini Anda perhatikan ini. Kebenarannya Anda bisa uji sendiri karena saya tentu sudah uji jauh-jauh hari untuk Anda para pemula. Sepele ini, tapi yakin saja ini ilmu yang luar biasa, ilmu daging untuk Anda. Tidak perlu Anda kursus. Anda tonton video saya menjamin ini. 100% ini saya menjamin Anda bisa buka bengkel. Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta. Ini yakin saja tidak dianggap gampang ini. Ganti kompresor, cek press, tetap saja 2 hari 3 hari ini tidak dingin. Ini saya anggap ini, menurut saya pun ini rumit. Katanya sudah dicek press, kemudian tidak turun. Isi freon 2 hari habis. Ini sebenarnya apa yang terjadi ini, saya pun ini mengalami tingkat kerumitan ini. Karena ini tentu sudah 2 ini tukang. Apakah saya bisa menangani dengan kasus-kasus seperti ini? Anda akan saksikan ini. Freezer box 200 liter. Oke guys, jadi ini sudah saya siapin semua. Ini yang saya anggap ini rumit ini. Jadi 2 tukang sudah turun, tetap saja freon ini gembes. Apakah saya akan cek press lagi atau saya menggunakan sebuah feeling? Artinya feeling ini seperti ini. Yang biasa saya lakukan, ini sudah gembes ini. Diisi kemarin 10, ini tinggal 5. Yang saya biasa lakukan ini potong press, pengisian, keluar oli dari pipa yang saya potong, pipa press. Ini berarti bocor kondensor. Apakah ini sama? Karena ini belum dicek feeling seperti ini. Saya akan lakukan ini karena ini sudah termasuk tingkatan rumit ini. Jadi kulkas ini, freezer ini tidak dianggap gampang ini. Ini 5 PSI ini tekanan, kemarin 10 PSI. Data ini untuk acuan saya juga untuk para pemula ini. Bahwa tingkatan seperti ini, freon 5 PSI, tekanan kalau dibuka ini seperti ini, Anda bisa saksikan. Yang jelas di dalam ini masih ada dingin ini. Saya meyakini kalau misalkan terjadi seperti ini, ganti kompresor 2 kali, gembes lagi, tukang pemula sudah pasti pensiun dini. Jelas pensiun dini nih kalau mengalami seperti ini.
dia gembes temenan. Misalkan potong pres, oke. Misalkan hidupin ini. Apakah di pres ini ada oli, kemudian pipa pengisian saya potong. Ini memang hanya angin ini. Saya akan melangkah ke depan ini. Kalau buntu tidak mungkin karena ini data ini ada dingin. Ini bisa mampus ini. Sudah saya potong ini. Oke. Pipa pres sudah saya potong, kemudian ventil sudah saya copot. Apakah menggunakan filling seperti ini yang saya biasa lakukan? Karena ini sudah dicek pres tidak turun ini manifold. Saya akan uji lakukan seperti ini apakah benar ini pipa pres ini ngebul oli. Dan saya akan pastikan ini bocor kondensor. Ganti kondensor. Ini yang namanya ini tidak campur air, artinya kalau ada percikan air atau kotor hitam, ini dari evap ini, ketarik, jadi ngisapnya dari si evap. Kalau hanya oli kemudian bening, ini saya pastikan ini 100% ini kondensor yang masalah ini. Oke guys, jadi pipa lilit ini, pipa seperempat ini saya tambahin 2 meter lebih ini. Kemudian yang ditempel ini 12 ini ya. Jadi lagi saya sambung. Orang ngoborak sih, Tris. Orang ngoborak sih. Oke guys, jadi ini 12U ini untuk 200 liter ini ngepres pas. Oke. Sudah saya sambung filter. Hanya buka tekan ini. Jadi ini tidak ada yang namanya flashing. Ini ngapain lagi nih flashing, percuma karena ini jelas buang waktu, buang biaya ini. 12U tambah 2 meter, berapa sentimeter, ketemunya ini 14, U ini ya. Oke. Ini tinggal pasang kapiler. Oke guys, jadi ini sudah saya kasih vakum, kapiler terpasang. Isep ini belum saya sambung ini, pipa balik ini. Jadi kalau yang namanya mau flashing sederhana, ini seperti ini. Ini bisa melacak bahwa ini misalkan ada air atau oli, ini bisa dilacak. Misalkan air ini bisa ketahuan ini keluar, berarti ini bocornya di evap. Kalau ada percikan air misalkan. Atau dalam pengelasan buntu, ini tidak keluar. Ini seperti ini nih langkahnya ya. Catering ono danu. Dibuka tutup disit. Pantas saja ini kalau pemula bisa pensiun dini, saya yakin ini. Kalau kasus-kasus seperti ini. Ini runyam karena apa, tekanannya ini urusannya dengan konsumen nih.
sudah urusannya dengan konsumen ini tekanannya. Baik mental maupun HP ini bunyi terus menerus ini. Jadi saya memang tidak mengunggah sebuah solusi. Ini solusi diunggah ini ngapain kalau tidak tahu selahnya, sebabnya, atau cara atau sistem kerjanya pada sebuah bening. Saya gampang saja ngunggah ganti defrost langsung sembuh kemudian jadi. Anda ikutin bisa mampus. Anda ganti defrost 3 hari sudah tidak dingin lagi, sangat bisa terjadi karena tidak tahu sistemnya ini. Oke guys, jadi ini menggunakan vakum ya, sudah divakum. Saya akan jelasin ini. Ini menggunakan vakum. Jadi kemarin pun ini menggunakan. Ini saya akan jelasin tingkat kelemahan menggunakan vakum seperti saya dan vakum mesin. Kalau sudah seperti ini, kalau kasus ini nih, yang saya bilang ini kasus ini, kenapa kemarin dicek press juga tidak kebaca, kemudian di vakum ini tidak kebaca. Sedangkan ini adalah vakum mesin. Oke. Jadi yang namanya bocor yang sangat kecil ini dicek press tidak kebaca, kemudian di vakum tidak kebaca. Jadi ini salah satu kelemahan. Kenapa saya selalu bilang yang namanya vakum apapun jenisnya, alatnya mewah seperti apa, bahkan ada yang di Australia katanya vakum ini harus 12 jam. Kalau kasus seperti ini tidak seperti itu ini arahnya. Arahnya tentu ini adalah ketelitian, kemudian feeling dan sudah terbiasa. Makanya saya unggah selalu berapa cara mengecek kebocoran, tingkatannya. Ini tidak menggunakan cek press, tidak menggunakan vakum. Ini yang terbukti ternyata di vakum, di cek press tidak ada bukti. Tetap saja ini habis freon. Kemudian freezer ini setiap 3 hari ini tidak dingin, kompresor hidup, freon tentu habis. Ini kan luar biasa. Jadi ini untuk para pemula nih, yang jauh di sana dimanapun berada, jangan takut kalau misalkan tidak menggunakan alat vakum mesin atau manifold yang bagus, selangnya seperti saya misalkan, tahunan tidak pecah, ini tidak ada masalah. Yang ada masalah ini tentu cara ngecek kebocoran, berbagai macam tingkatan, supaya Anda paham bocor halus, bocor besar ini seperti ini, seperti ono ini. Jadi saya sudah unggah semua supaya Anda mengerjakannya cepat, kilat, kemudian langsung kebaca dari baru datang. Jadi baru datang saja sudah bisa dibaca apakah ini bocor kondensor atau bocor diafragma. Jadi seperti itu. Jadi kulkas ini runyam menurut saya. Siapapun tukangnya ngomong apa, kalau tidak ada prakteknya ini ya saya pun tidak percaya, karena terjadinya seperti ini. Kan seperti itu. Oke guys. Oke guys, jadi ini sudah saya buka freon ya, sudah saya colokin. Seperti ini nih rangkaiannya. Apakah ini bisa tepat sasaran atau tidak ini? Karena ini tingkatannya sudah super juga ini kalau dipikir-pikir. Oke, saya lagi isi.
Oke guys, jadi ini sudah saya isi ampere 07, tekanan ini 12, kondensor 12U dan ditambah 2 meter, pipa yang dililit di sebelah kanan kompresor. Ini saya akan lihat hasil. Jadi ini sudah pasti jadi, tinggal tambah kurang ini. Yang jelas ini sudah pasti jadi. U. Ini 200 liter ini. Tambah 2 meter pipa yang dililit sebelah kanan kompresor. Dan ini menggunakan vakum ini. Pengisiannya menggunakan vakum. Oke guys.